Izinkanlah saya selaku pembawa acara untuk terlebih dahulu membacakan susunan acara kita pada malam hari ini. Acara yang pertama pembukaan, acara yang kedua menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, acara ketiga sambutan, acara keempat acara ini, acara kelima lain-lain, dan acara yang keenam adalah penutup. Baiklah, karena sudah semakin malam, kita mulai saja acara kita pada malam hari ini. Acara yang pertama pembukaan. Marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Pada Ketua KPPS serta pengurusnya yang saya hormati, juga dari pengawas Kecamatan Otonomi Desa yang saya hormati, segenap Ketua RT, saudara kembali juga yang saya hormati. Barangkali Bapak Ketua RT menemui warga yang belum masuk di dalam daftar untuk sementara ini, setelah nanti sampaikan kepada KPPS, baik yang meninggal kita juga disampaikan, sehingga nanti pada saatnya dalam penetapan itu sudah yang relatif valid 100%. Karena ini terkait dengan masalah pemilu juga sedikit kalau warga kalau tidak terdaftar. Kepada Bapak, Ibu dan kita ini terkait dengan masalah kebijakan ini, mohon kepada Bapak Ketua yang tahu persis di wilayahnya terkait dengan warganya, tentunya yang misalkan sudah lama di Jakarta, pindah turun, tentunya koordinasi dengan kita dengan dari pemerintah desa. Maka saya sebagai Bapak Kadus misalnya warga kulis 5 tahun, 10 tahun pindah turun, misalkan seperti itu kan ada nanti di desa masih masuk penduduk desa kami atau bukan, karena yang pasti ragu yang dibangun selama 10 tahun tinggalkan pindah turun mana di datar dan seterusnya. Ini juga nanti perlu koordinasi dengan kami. Juga mudah-mudahan kita yang sudah terdaftar sampai sementara ini tidak terlalu jauh untuk nanti ditetapkan sebagai DPD. Sementara itu yang perlu saya sampaikan. Perkenalkan, saya dari pengawas pemilu kecamatan, pengawas pemilu kecamatan yang nantinya akan bekerja sama dengan desa-desa agar pemilunya itu kondusif dan aman. Begitu. Saya membantu menjelaskan. Jadi bapak-bapak di sini itu dikumpulkan, diberi fotokopian DPS ya, yang sementara silahkan diteliti sampai tanggal 25 April ya, sampai tanggal 25 April apakah nanti ada yang meninggal? Warga kuis meninggal
atau mungkin ada yang pindah atau mungkin gini urut pitulas wis dilebokna kayak gitu, karena tadi sudah dijelaskan oleh Pak Fatoni bahwa yang penting pada saat hari pencoblosan itu sudah 17 tahun. Semisal kalau ada nama-nama yang belum tercantum atau sudah tercantum tapi meninggal beberapa kasus, silahkan dikonsultasikan kepada PPS dan sekretariatan atau kepada Mas Jamil selaku pengawas desa, atau bisa ke saya sebagai pengawas kecamatan begitu. Nantinya kita berharap bahwa pemilu di Desa Sibalung itu kondusif begitu, tidak ada yang namanya semua, artinya semua warga yang memang mendapatkan hak itu mendapatkan hak sebagai pemilih di tanggal 14 Februari 2024 begitu. Kami juga sebagai pengawas itu sangat mengandalkan Pak RT yang memang tahu kondisi warganya, karena kami juga memastikan bahwa semuanya itu mendapatkan hak begitu. Kalau ada pertanyaan, kalau mungkin di jalan atau apa resiko kemungkinan ringan, silakan menghubungi kami para penyelenggara pemilu. Kami yang penting tidak mencari kesalahan atau apa, kami di sini sebagai pihak yang bekerja sama. Jadi agar semuanya itu tertib dan terlaksana begitu. Jadi tidak harus itu kertasnya dikoreksi sekarang, nggak harus. Ya karena mungkin segi kesel bertraweh mau kerja mesum buka apa kemutan, jadi segi bener-bener gitu kan, begitu. Itu sekian perkenalan dan sekian sambutan dari saya. Saya kembalikan ke WPS. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam hari ini kami selaku penyelenggara pemilu yang ada di Desa Sibalung itu hukumnya wajib untuk mensosialisasikan dan uji publik, di mana pada malam hari ini kita bisa berkumpul, dan nanti juga kami harapkan bapak-bapak yang ada di sini harap kalau yang belum memegang daftar pemilu monggo minta ke panitia, dan nanti itu dibawa pulang, mohon nanti dikoreksi kira-kira ini karena apa, satu TPS itu 2 RT, jadi kemungkinan bersebelah RT 1 sama RT 2 di TPS berarti sama datanya, cuma mungkin karena sekarang dan pemilihan berbeda, sekarang itu bayinya mengikuti A sampai Z, nah ini agak membingungkan karena di situ tidak mengkelompok dengan kakak dan tidak mengkelompok dengan RT. Jadi kemudian RT 1 atau RT 2 yang ada di atas ini. Saya mohon nanti kalau di sini mungkin tetap bahwa tidak di satu sisi itu memang waktu di keduanya itu memang tidak bisa malam ini kita langsung minta masukan atau minta tanggapan langsung, namun kami beri waktu sampai tanggal 25 untuk memberikan tanggapan, terutama ya bagi orang-orang yang kira-kira belum masuk. Nah, contohnya kalau ada di rumah itu kok belum ada stikernya, nah ini kemungkinan berarti ini belum masuknya orang atau pendatang baru. Insya Allah kalau yang sudah ada stikernya, insya Allah itu sudah tercatat dan itu sudah. Tapi alangkah baiknya memang kalian memang masih ragu-ragu belum ada datanya ya, nanti ditanyakan kepada warga. Sampai saat ini, tahapan sampai saat ini pemilu itu memasuki masa DPS daftar pemilih sementara. Nah ini dari daftar pemilih sementara ini memang setelah kami terima dari KPU itu nanti sudah kami umumkan di desa, nanti insya Allah besok akan ditanyakan di masing-masing wilayah DPS. Nah itu data itu saya kasihkan kepada RT jika dimasuk itu untuk melihat kira-kira warga saya atau warga bapak itu sudah masuk atau belum. Di samping nanti ada yang ditanyakan di masing-masing wilayah atau tempat yang strategis untuk pegawai umum. Perlu ketahui bahwa untuk pemilu tahun sekarang ini
tahun 2024 itu nanti akan diadakan tanggal hari Rabu tanggal 14 Februari tahun 2024. Ini akan memilih 1 presiden dan wakil presiden, 2 anggota DPR RI, 3 anggota DPRD, 4 anggota DPRD provinsi, serta 5 anggota DPRD kabupaten kota. Berarti pemilihan itu serentak bersama-sama untuk memilih 5 yang akan kita gunakan. Terus nanti berlanjut Pak, di sini itu untuk tahapan itu nanti berlanjut sama dengan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, yaitu tanggal hari Rabu juga tanggal 27 November tahun 2024. Di sini kami mendapat informasi itu memilih gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota, barangkali ada wakil wali kota. Ini saya dapat dari KPU untuk disampaikan kepada masyarakat, terutama hal masalah yang terkait masalah DPS itu daftar menjadi sementara. Karena kami mohon kepada semua saja yang kira-kira tetangga ataupun sebenarnya yang belum mengetahui, belum tercatat, itu bisa nanti melapor kepada DPS. Kalau memang masyarakat ini sekali melihat bahwa dirinya itu sudah masuk atau belum, itu ada linknya, suatu kepastian bahwa kira-kira ada batas umur atau tidak. Karena terus terang saja untuk pemilihan itu agak, yaitu karena banyak sekali kasus. Nah ini mungkin salah satu kendalanya, mungkin umur yang ditentukan itu salah satu. Kami sebagai pers kami belum bisa berbicara banyak karena belum ada panduan yang pasti. Dan mungkin kira-kira sementara hanya itu. Nanti kami juga minta imbal balik dari masyarakat untuk acara malam ini, yaitu acara sosialisasi dan uji publik. Nah ini uji publik ini yaitu tadi menguji bahwa kami yang telah menyusun DPS ini untuk diujikan kepada masyarakat, kira-kira yang valid atau tidak, benar atau tidak, kurang atau tidak, nanti masyarakat yang akan menilai, terutama dengan masukan-masukan itu. Ada orang yang meninggal, ada orang yang datang, dan ada orang mungkin yang 17 tahun belum masuk. Nah ini kami ingin sekali masukan dari masyarakat, karena ini untuk perbaikan di masa yang akan datang, terutama yang di dalam pilkada ataupun pilkada ini juga akan menjadi acuan sebagai DPT yang akan kami susun dari tahapan-tahapan tersebut. Dan setelah itu yang bisa kami sampaikan nanti dijelaskan atau mungkin tambahan dari PPD untuk kawasan. Tanggapan ini sebisa mungkin nanti sampai tanggal 25 April ini untuk memasuki nanti pleno DPS ini perbaikan. Insya ya kami selalu koordinasi dengan RT, selalu pribadi ataupun dengan tokoh-tokoh lain yang kira-kira mengetahui, terutama yang orang-orang yang belum masih ada PR, dan terutama masih ada memang sih orang Sibalung yang ibarat berpenduduk Sibalung tapi belum punya identitas. Nah ini kami juga akan diusahakan. Nah tolong juga kepada masyarakat atau RT yang tahu bahwa itu warga saya kok belum punya KTP atau belum mempunyai elektronik, monggo langsung saja ke PPS. Nanti PPS akan bekerja sama dengan pemerintah desa untuk dibuatkan identitas, karena ini adalah sangat penting. Saya kan pasti ada di dalam wilayah RT itu masih ada yang belum punya KTP ataupun belum punya identitas. Tidak perlu saya sebutkan, namun kami juga sudah koordinasi, dalam arti sudah menyampaikan ke yang lain, terutama untuk dibantu pembuatannya, karena ini salah satu hak warga negara untuk mendapatkan KTP. Terima kasih. Saya sampaikan dari ada dari DPS dari RT 2000
belum jadi atau belum ada gitu. Pak, dua itu. Cuma itu yang saya tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Sidang hubungan manusia. Itu dulu. 31 masuk TPS 2. Masuk ke TPS 2 mungkin. Iya, itu. TPS 2. TPS 3 kurang 1. TPS 3 ya 3 RT sih, TPS 3 sih. Oke. 1. Enggak. TPS 12 itu terdiri 17, 27 sama sebagian 18. Ada RW 6 juga, 3 RW. 3 RT. Iya, karena ini untuk memenuhi target kalau diprovokasi itu nanti kelebihan. Jadi digeser ke sebelah biar rata, maunya pemilihnya itu rata nggak terlalu banyak. Jadi 3 RW benar. Betul ya. 07, 08, 06. Sama di mana itu? Dilihat dulu di atas, TPS-nya sama nggak TPS-nya? TPS-nya sama nggak? TPS-nya? TPS 8. Iya. Kalau satu TPS itu sama. Ya, kalau satu TPS datanya sama, cuma di dalamnya itu yang berbeda. Di dalamnya sama juga nama-namanya. Maksudnya itu, masuknya itu 2 RT jadi 1 atau ada yang lebih. Ya, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sibuk itu. Aliman. Tulus khususnya kami jemput S134. Sebelumnya saya mohon maaf kepada rekan mereka sedikit memperjelaskan. Mungkin kalau terkait tadi yang ditanyakan nama itu mungkin semuanya sama. Yang penting yang dibuat terkait apa? Mungkin semuanya sudah paham lah ya. Walaupun dari panitia sudah menjelaskan nama itu sama, yang penting itu TPS-nya Pak. Kalau TPS-nya sama, otomatis sama daftar pemilih sebenarnya. Biasanya saya tidak menanyakan terkait nama-nama itu. Yang saya tanyakan seperti ini. Jadi tadi berbagai sambutan dari pengurus dari panitia itu belum menyampaikan terkait, walaupun tadi bisa diupayakan nanti bisa dimusyawarahkan atau ditanyakan terkait daftar pemilih sementara yang sudah meninggal. Dan ini yang saya tanyakan, ini kertas ini daftar nama ini harus dicek sekarang atau kapan? Itu satu. Terus terkait yang sudah meninggal, itu keterangannya di sini meninggal. Terus usia yang tadi disampaikan belum 17 tapi di sini sudah terdaftar. Misalnya itu ada batas atau enggak. Misalkan pas dari pelaksananya itu pas sampai 17 itu sah atau tidaknya masuk daftar seperti itu. Jadi mohon dijelaskan lagi terkait adanya beda ini. Keperluannya itu seperti itu. Kalau masalah nama sama atau tidak itu yang penting kita tahu kan ada TPS-nya. Kan seperti itu Pak. Jadi misalnya saya TPS 5, saya sama-sama komisi, otomatis daftarnya semuanya sama. Tapi mungkin bagi saya pribadi ini masih bingung terkait keterangan yang ini. Keterangan itu bisa apa saja. Mohon diperjelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kami dari RT 04 RW 12 ini ingin menanyakan terkait dengan warga yang sifatnya itu domisili Pak. Domisili tapi dia sudah menetap di sini di RT saya khususnya, itu dia beridentitas kakak Jakarta. Tapi menurut saya, perkiraan saya nanti waktu pelaksanaan kemungkinan itu dia tidak bisa menoblos ke Jakarta karena dia sekarang sakit dan mungkin sudah menetap di sini. Tapi kalau masalah kakak itu tetap Jakarta. Itu gimana Pak solusinya Pak? Terima kasih. KPPS kan mungkin ada yang batas sudah bosan dari KPPS. Apa juga masih harus meneliti DPS ini. Ada di uji publik. Yang uji publik kan sebenarnya dari warga itu sendiri. Saya termasuk atau tidak. Mungkin daftar ini kan di papan nanti dipasang di papan
pengumuman. Lah ketua RT masih wajib untuk meneliti warga-warganya ini sudah masuk atau tidak. Padahal anggota daripada pemilu kan sudah cukup banyak, ada pansarli, ada pengawas, ada itu. Apakah masih ketua RT diperlukan untuk mengecek data-data seperti ini? Iya, makanya kon ngecek seperti itu. Lo peran saya seperti apa? Saya kan hampir sama dengan masyarakat. Nah kalau punya tugas itu tanggung jawab seperti itu, tentunya ada seperti yang ditanyakan oleh Pak Adiman. KTP elektronik. Jadi kalau untuk masuk ke dalam DPS itu nggak bisa, karena bukan wilayah kami. Dan kemungkinan besar kalau memang itu NIK atau kakaknya masih aktif di Jakarta itu pasti didata. Itu sudah Pak, insya Allah data. Soalnya kalau saya dicatat data di sini pada dasarnya kakak, nah kakak ini adalah kakak Jakarta, tidak bisa masuk ke dalam wilayah Kabupaten Banyumas. Nah, itu jawaban dari kami. Berarti bisa milih tapi cuma presiden ya Pak? Presiden ya? Ya, bisa milih. Hanya milih presiden dan wakil presiden. Kalau untuk milih masalah DPR, dapilnya kemungkinan berbeda sih, tidak bisa. Untuk DPRD provinsi pun tidak bisa, dan untuk DPR kabupaten tidak bisa, tidak masuk dalam dapilnya. Kecuali mungkin orang Tanasri. Orang Tanasri pun mau milih di sini, hanya KTP itu masih bisa. Sepanjang beliau itu juga terdaftar di dalam DPT nanti di sana. Nah, itu mungkin bisa, cuma tidak bisa memilih untuk DPT Kabupaten Banyumas. Kalau untuk provinsi mungkin masih dalam dapil. Itu perbedaannya gitu. Jadi dilihat daripada beliau itu asalnya dari mana. Terima kasih.